Halo, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus dimanapun kita berada. Bagaimana kabar saudara di hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat, penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan yang selalu menjadi pengharapan kita dalam hidup ini. Saudara-saudara, sebelum kita memulai berbagai aktivitas dan rutinitas di hari ini, maka biarlah kita mengambil waktu sejenak untuk kembali memperdengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami kembali datang di dalam doa kepadamu, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang mengajari kami, sehingga kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus firman Tuhan bagi kita di hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-25. 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia lain. Sebab yang bodoh dari Allah, ya, lebih besar hikmatnya daripada manusia lain. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Apa arti firman Tuhan yang kita dengar di hari ini, saudara-saudara? Allah ingin mengatakan tidak menjadi sebuah masalah dalam hidup ini kalau orang-orang yang hidupnya mengandalkan hikmat dari dunia, mereka memandang kita dengan sebelah mata. Karena kalau Tuhan berkenan untuk memakai kita, ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, karena kita mengandalkan hikmat dari Tuhan, lalu Tuhan pakai hidup kita, maka pada waktunya kelak, kita yang akan mempermalukan orang-orang yang hidup dan menyandarkan hidupnya kepada hikmat dunia ini. Jadi Allah mau mengatakan ada perbedaan yang begitu mencolok antara hidup orang-orang yang mengandalkan, menyandarkan hidupnya kepada hikmat dunia dengan orang-orang yang mengandalkan dan menyandarkan hidupnya hanya kepada hikmat dari Allah. Dunia bisa memandang kita sebagai orang yang hina karena kita hidup dalam hikmat dari Allah. Tapi sekali lagi itu tidak menjadi persoalan. Allah katakan, orang-orang yang seperti itu yang akan Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang mengandalkan dan menyandarkan hidupnya kepada hikmat dunia ini. Di tengah-tengah kehidupan ini, saudara-saudara, kita mungkin menemukan orang-orang yang mengatakan, untuk apa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dalam hidup ini? Untuk apa percaya? Dalam hidup ini mungkin kita akan melihat orang-orang yang merasa bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Tapi ketika kita tetap mengandalkan iman percaya kita belajar, kita hidup dalam hikmat Allah, maka orang-orang seperti itulah yang akan Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang menganggap bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Lalu pertanyaannya saudara-saudara, bagaimanakah mungkin kita mempermalukan orang-orang yang mengandalkan hikmat dunia ini? Bagaimana mungkin? Kita mampu mengalahkan atau mempermalukan orang-orang yang dalam hidupnya mengandalkan hikmat dunia ini? Maka jawabannya saudara-saudara, bukan karena kekuatan kita, tapi hikmat yang datangnya dari Allah yang akan mengajari dan menguatkan kita. Maka dengan demikian, siapapun kita saudara-saudara,
Ketika kita tetap hidup dan bersandar kepada hikmat Tuhan, jangan pernah tawar hati walaupun kita dikelilingi oleh orang-orang yang bangga ketika mereka hidup di dalam hikmat dunia. Karena pada waktunya kelak, karena ketika waktunya sudah tiba, orang-orang yang selalu mengandalkan hikmat dari Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang mengandalkan hikmat dunia ini. Setiap orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, jangan pernah tawar hati ketika ada orang yang mengatakan, apa gunanya untuk hidup dalam takut akan Tuhan? Tidak ada gunanya. Jangan pernah engkau tawar hati ketika mendengar orang-orang yang hidup dalam hikmat dunia berkata seperti itu. Karena yakinlah pada waktunya kelak, hidupmu yang takut akan Tuhan akan mempermalukan hidup orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, ketika engkau ingin bermegah, janganlah bermegah di dalam hikmat dunia. Tapi ketika engkau ingin bermegah dalam hidup ini, bermegahlah di dalam Tuhan. Supaya hidup kita tidak dipermalukan, tapi hidup kita dipermuliakan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami terima Tuhan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sekalipun kami sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang mengandalkan dan menyandarkan hidupnya kepada hikmat dunia ini. Tapi yang bodoh, yang lemah, yang datangnya dari Allah, itu yang akan Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang mengandalkan dan menyandarkan hidupnya kepada hikmat dunia ini. Kami rindu Tuhan hidup kami dipermuliakan oleh Engkau. Biarlah hidup kami tidak menjadi hidup yang dipermalukan, tapi hidup kami menjadi hidup yang dipermuliakan karena kami mengejar hikmat yang datangnya dari Allah. Tuhan, saat ini kami berdoa, mendoakan kehidupan kami dimanapun kami berada. Suka duka yang kami alami dalam hidup ini, pahit manisnya kehidupan ini Tuhan, berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam hidup ini. Tolong kami Bapa, gembalakan selalu hati pikiran kami, untuk boleh tetap meyakini dan mengimani bahwa Tuhan sudah mengatur yang terbaik dalam hidup kami. Tinggal bagaimana kami meyakini, tinggal bagaimana kami mengelola kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami serahkan seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, hanya ke dalam penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, itulah yang kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.